Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 5B. Hai. Oke, apa kabarnya? Semangat pagi. Pagi, yes. Oke. Nah, sebelum kita beraktivitas hari ini, kita akan berdoa. Silakan Balkis untuk memimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Oke, di sini ada Kenan sama Maisha ya. Kenan masih liburan, Maishanya sakit. Kita doakan yang sakit semoga segera sehat. Oke, amin. Oke, biar tambah semangat, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Ya, mulai lagi. Perhatikan lingkungannya sudah rapi atau bersih belum? Biar nyaman belajarnya. Aman? Oke. Nah, anak-anak sekalian, ingat kita punya 10 poin kesepakatan kelas. Harus dipatuhi. Salah satunya apa? Kalau ada yang berbicara harus didengar. Jadi kita berbicaranya gantian. Oke? Ada 9 poin lagi. Kalau lupa boleh lihat ada di depan ditempelkan ya. Oke. Sekarang perhatikan ke sini. Bu Giani, ada gambar. Lihat di sini, siapa yang ingat? Siapa yang ingat ini gambar apa? Siklus air. Itu gambar siklus air. Oke, kemudian siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan aja nggak apa-apa. Apa aja tahapannya? Boleh Padli lagi ya Padli. Evaporasi akan menguap. Oke, yang pertama ada evaporasi atau menguap atau penguapan. Selanjutnya, Menjadi awan. silakan Fredika. Menjadi awan. Menjadi awan. Selanjutnya, Turun hujan. Faiz, turunlah hujan. Kemudian ada lagi apa? Airnya Rehan. mengalir ke lautan lepas. Oh, setelahnya airnya mengalir ke lautan lepas. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, sekarang pertanyaan Giani. Setelah berdasarkan siklus air tadi, setelah air hujan jatuh ke tanah, kemana ya? Ke sungai. Ke sungai. Mengalir ke laut. Apakah semuanya mengalir ke laut? Tidak semua. Ada yang tahu kemana? Menyerap ke tanah. Boleh, Balkis. Gimana Kis? Kemana? Ke dalam tanah. Menyerap ke dalam tanah. Tepat sekali. Jadi ada yang mengalir, ada yang menyerap. Itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai air tanah dan air permukaan. Ini bagian dari pelajaran tematik kita. Tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 2, perubahan lingkungan. Kemudian muatan terpadunya bahasa Indonesia dan alam. Oke. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan nanti anak-anak ibu kelas 5B yang pintar-pintar ini akan bisa menganalisis peristiwa-peristiwa dari sebuah teks. Kemudian bisa juga bikin skemanya, skema peristiwa-peristiwa tadi. Terus juga bisa memahami, menganalisis proses terjadinya air tanah dan air permukaan. Terus juga akan bisa tahu tuh dampak aktivitas manusia terhadap ketersediaan air tanah. Dan tentu saja nanti kita akan berdiskusi secara kelompok untuk membuat skema proses terjadinya air tanah dan air permukaan. Terus manfaatnya apa? Ngapain belajar?
dari belajar ini nanti kalian akan tahu pemanfaatan air tanah dan air permukaan itu gimana yang idealnya. Apakah semua air bisa dimanfaatkan untuk kehidupan atau bagaimana? Terus juga akan tahu aktivitas mendukung ketersediaan air itu gimana. Kita bisa tahu nanti setelah pembelajaran ini. Oh, ternyata dengan belajar ini saya bisa tahu tuh bagaimana agar ketersediaan air itu tidak cepat habis. Terus juga kita harus melestarikan sumber air nanti. Setelah pembelajaran ini juga kalian akan dapat manfaat itu. Oke, sudah siap belajarnya? Ya. Menarik tidak kira-kira ini? Menarik. Ya, karena banyak sekali manfaatnya. Oke, dia ini punya video, silakan ditonton, diamati, bisa. Air permukaan dan air tanah. Michael yang berusia 8 tahun sedang bermain di sungai kecil di samping rumahnya. Air mengalir dengan lembut menuruni lereng. Dia menempatkan bola pingpong kuning di dalam air dan menyaksikan saat bola mengapung dengan lembut ke hilir sungai. Saya bertanya-tanya di mana bola pingpong ini akan berakhir, kata Michael. Ayahnya yang berdiri di sampingnya menjawab, mungkin di samudera. Michael menatap ayahnya dan bertanya, bagaimana mungkin? Air dari aliran ini akan mengalir ke sungai yang lebih besar, jawab ayahnya. Air sungai pada akhirnya akan mengalir ke laut dan bergabung ke samudera. Begitu juga bola pingpong ini karena terbawa oleh arus air. Wow, seru Michael. Saya tidak pernah tahu bahwa semua air ini terhubung. Air dari mata air, aliran sungai, danau, laut, dan samudera merupakan contoh dari air permukaan. Air permukaan adalah air yang terlihat di permukaan bumi. Namun sebenarnya sumber mata air ini berasal dari bawah tanah yang turun ke tanah. Sebagian air akan mengalir di permukaan tanah dan membentuk air permukaan. Beberapa akan meresap ke dalam tanah dan mengisi ruang-ruang di antara partikel-partikel tanah. Semakin lama akan semakin banyak air menumpuk di bawah tanah. Air di bawah tanah yang tidak terlihat membentuk aquifer. Sebagian dari air di bawah tanah dapat mengalir keluar dan membentuk mata air. Apakah air ini bisa diminum? Tanya Michael. Ya, itu tergantung, jawab ayahnya. Jika tidak ada kontaminasi dan tidak banyak garam terlarut, maka itu cocok untuk diminum. Sekarang, coba kamu lihat ikan kecil yang sedang berenang di aliran sungai ini. Ini menunjukkan bahwa air sungai ini aman dan cocok untuk diminum. Oke, semuanya sudah lihat videonya? Ya. Nah, ada apa saja sih peristiwa yang terjadi pada video tadi? Atau peristiwa yang diceritakan? Nah, boleh? Apa Fadli? Air tanah dan air permukaan. Air tanah dan air permukaan. Apalagi? Ais? Semua air terhubung. Semua air terhubung. Benar. Ada apa lagi? Apa Tentang Gis? air. Tentang air. Tepat ya. Ada lagi? Ada apa lagi? Nah, sekarang air tanah dan air permukaan prosesnya gimana terbentuknya? Udah tahu belum? Oke, nah Bu Giani punya LKPD dan bahan ajar. Kalian sudah dibagi secara kelompok ya? Ya. Oke, sekarang kita akan dibagikan LKPD dan bahan ajarnya. LKPD ini yang akan kalian kerjakan, sedangkan untuk mencari tahu jawaban-jawabannya bisa dicari di bahan ajar. Oke, silakan boleh tulis nama kelompoknya. Kelompok 1, nama kelompoknya dulu aja. Kelompok 1, misalnya kelompok 2, kelompok 3 gitu ya.
berjalan. Ya, nama kelompok aja, kelompok 1. Oke. Sudah? Nah, silakan dibuka LKPD-nya, ada instruksinya. Nama-nama anggota kelompoknya dibuat nanti aja. Nama kelompok dulu, anggotanya nanti menyusul. Sekarang buka dulu instruksi LKPD-nya. Silakan dibuka. Sudah? Diamati dulu LKPD-nya. Ada kegiatan apa di sana? Dibaca. Kegiatan 1 belum. Kegiatan 1 ada baca teks di bawah ini dengan seksama. Mulailah dengan membaca dalam hati, dilanjutkan membaca bersama kelompokmu secara bergantian 1 paragraf. Ada pertanyaan terkait LKPD? Boleh Kela, apa pertanyaannya? Apa yang maksud membaca bergantian? Apa maksud membaca bergantian? Nah, di kegiatan 1 ada kalimat membaca secara bergantian. Maksudnya bagaimana? Jadi, ada yang bisa menjelaskan maksudnya gimana? Bergantian secara perorangan. Benar. Jadi seperti kata Balkis, pertama kalian baca dulu dalam hati masing-masing, setelahnya akan membaca secara giliran. Jadi misalnya Kela paragraf 1, kemudian dilanjutkan temannya paragraf 2, paragraf 3. Oke. Ini untuk lebih mempermudah, Ibu bagikan teksnya sehingga kamu bisa lebih husuk ya membaca dalam hatinya. Silakan Ibu kasih waktu untuk membaca dalam hati dulu. Satu baca di LKPD. Di LKPD-nya ada. Nah, semuanya ini. 1 baca di LKPD, kemudian 2-nya ini. 3 ya kamu ya. Nah, minum dulu kalau sibukkan. Ikutan guys. Minum apa enggak minum? Nah, baca masing-masing ya. 5 menit. Silakan. Ya, baca dari dulu. Baru baca bergiliran. 5 menit ini baca masing-masing dulu. Oh, sudah. Ada. Satu seorang. Masing-masing 1. Masing-masing 1 ya. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca dalam hati.
gantian jadi ya. Volumenya secukupnya saja, cukup didengar oleh kelompok masing-masing. Paham ya? Jadi satu orang membaca paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Nanti lagi siapa paragraf 5, 6, dan 7. Oke, boleh dimulai. Apa yang kelompok satunya? Ya, dibaca gantian. Ada yang duluan. Yang lain menyimak ya. Volumenya pastikan semua teman sekelompok bisa mendengar, tapi juga tidak perlu terlalu keras. Simak temannya. Ayo ya, silakan ya. Siapa? Lihat paragraf 1. Boleh. Ayo ikut bawah. Baca bergantian, sudah belum? Baca dalam hatinya. Ayo dari paragraf 1. Kamu baca. Siapa yang mau paragraf 1? Gini aja, mulai dari kamu aja. Enggak, kamu baca dari sini. Sama dari sini. Kamu baca dari sini aja. Proses siklus air. Ya, mulai ya. Ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, nanti bagi. Ya. Yang lain simak ya. Tak? Selesai? Berdirinya sudah? Oke, sudah dijawab. Membaca berdirinya sudah sampai paragraf 7. Sudah membaca berdirinya? Sudah paragraf berapa? Sudah sampai selesai. Sudah? Oke, ada yang belum? Dilanjutkan. Ketika temannya membaca, yang kelompoknya menyimak. Iya. Nah, menyimak kelompoknya ya, saling menyimak. Kamu simak, Bel. Kamu simak. Nah, sampai
Jadi kamu diminta apa ini maksudnya? Peristiwanya dituliskan. Jadi ada peristiwa apa saja dalam teksnya, tuliskan ke sini. Ada pertanyaan? Nah, silakan dicoba kegiatan kedua. Ah? Ya. Dilanjutkan ke belakangnya ada kegiatan ketiga. Mungkin ada apa tadi ya? Ya, jelaskan kamu tentang ingat kalian punya bahan ajar ya. Bahan ajarnya bisa dipakai untuk mencari tahu mengenai teksnya. Di sini kan ada soal peristiwa-peristiwa atau kejadian yang ada pada teks. Ada apa aja di sini. Ya. Nah itu yang dikerjakan di sini. Yang ini untuk cari-cari kan sebetulnya ada. Nah ini bisa lah ya. Ada nggak di sini? Iya, ini peristiwanya. Jadi kayak panjang. Yang mana apa aja peristiwa yang terjadi? Proses siklus aja lagi nggak di sini lagi. Dijelaskan nggak pada teksnya? Ada kan? Harusnya berarti di sana ada peristiwa proses siklus air. Ya. Nah, bersama tanah air. Zak, bisa Zak? Nah, tepat kayak gitu benar. Yang hujan apa yang tua apa yang terjadi? Bisa? Nah, benar. Peristiwa satu, proses siklus air menyebabkan air bergerak meningkat ke tanah dan udara. Ya. Bapak mau baca di ini nggak apa-apa. Bahan ajarnya digunakan untuk mencari tahu ya. Boleh dibuka bahan ajarnya. Mungkin di sini kan ada teksnya juga, ada apa juga. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Oh ya, gimana Mila? Oh, apakah peristiwanya? Di mobile? Tidak ya, jadi sebanyak-banyaknya peristiwa yang kamu ingat. Dari teks tadi kan udah baca teks 2 kali. Sekali masing-masing, sekali bergiliran tadi kan.
Nah, sebanyak-banyaknya diingat. Kalau ingat 10 peristiwa, 10 kejadian, ditulis 10. Boleh, Laila sumbang juga. Kamu ingatnya apa? Peristiwa apa tadi? Yang ada pada tulisnya. Kata Rema dan supaya lebih dari 5 boleh ya. Kalau tempatnya 5, kalau ingatnya lebih dari 5 lebih bagus. Oke lah, tadi banyak. Tiga-tiga di tempat 7 ada apa aja? Sudah? Belum? Oke. Ada yang kesulitan dalam menentukan informasi pentingnya? Orang? Enggak. Berarti ya. Tambahin lagi sebanyak-banyaknya, semakin banyak semakin bagus ya. Sumbang Yes, apa Yes? Kamu tadi karakter berapa? 1 sama 2. Coba kamu ini. Oh, sudah. Yang dengan kota sudah ingat kan? Ketinggalan. Oke, sudah banyak peristiwa yang dituliskan? Sampai 10 juga nggak apa-apa. Ingatnya 10 peristiwa, semakin banyak semakin baik ya. Iya.
idenya tentang apa? Mata air. Gimana tuh? Setelah menyelam, mata air tanah atau mata air permukaan? Air tanah. Iya. Ya, ayo bantu semuanya. Semuanya tadi kan membacanya secara bergiliran. Artinya ada yang baca paragraf 1. Di paragraf 1 itu apa? Peristiwa yang terjadi. Kamu kasih tahu lah, masukkan ke LKPD. Kalian kasih idenya, nah, kasih idenya misalnya apa? Sesuai dengan paragraf yang kamu baca tadi, peristiwanya apa yang terjadi? Kasih idenya. Oke, sekarang perhatikan lagi, LKPD-nya dibalik lagi. Coba LKPD-nya dibalik lagi, nah. Oh, masih ingat nggak kalau ibu panggil kelas, kelas, kelas? Yes. Jadi kelas 5B kita balik lagi ke sini. Balik 2. Sekali lagi, balik 2. Ya. Balik ke belakang, nah. Nah, susunlah informasi penting yang telah didiskusikan mengenai proses terjadinya air tanah dan air permukaan ke skema. Nah, ini ada skemanya. Coba dicari skemanya. Nah, tuliskan peristiwa yang terjadi. Ya, bahan ajarnya bisa dipakai untuk mengerjakan LKPD-nya. Coba lihat. Ada skemanya, ketemu nggak skemanya di LKPD? Ya, tuliskanlah skemanya. Ya. Oke, jadi kalian bikin skemanya ya. Coba diamatin dulu. Adakah pertanyaan terkait skema ini? Paham cara mengerjakannya? Ayo boleh bertanya kalau ada. Bisa tahu? Silakan didiskusikan, nanti kita akan mempresentasikan skemanya ke papan tulis. Iya.
Nanti ditulis di sini. Kelompok 1, kelompok 2 tempelkan ke sini nanti. Ini sudah ada lakbannya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 5. Silakan skemanya coba. Jadi skema itu menggambarkan proses apa? Terjadinya air tanah dan air permukaan. Nah, diiniin ya. Dipindahkan peristiwa yang udah kamu tulis tadi ke sini. Air tanah itu air hujan ketika jatuh ke tanah, apalagi yang terjadi sama airnya di sini ya. Kemudian kemana lagi? Kelompok 5 gimana? Ada kesulitan membuat skemanya? Mana nak skemanya di mana? Udah boleh skemanya di ini kan dibawa ke depan, kita tempel sini. Skemanya semua ya sama LKPD-nya biar kita tempel. Sini kelompok 1 ya udah ya. Nah, tempel dulu, kita tunggu teman yang lain baru presentasi. Oh, kasih nama kelompoknya di sini. Oh, Nyasar. Oke, yang lain yang ada yang sudah juga boleh maju sini, kita tempel. Nah, sini. Ya. Sini, sini. Kenapa? Kelompok 4.
Bola salah kelompok, kami ketawa tadi. Kita buat kelompok berapa? Kelompok 5 sama kelompok 2 nih yang ditunggu nih. Kelompok 2 dan kelompok 5. Oke. Boleh kelompok 2 dan kelompok 5 silakan. Silakan ditutup kalau selesai. Ayo, ayo. Bantu Bel, Bel. Ya, ada kendala nggak sih? Aman ya. Udah ya, selesai ya. Di lapangan. Silakan. Jarian, tempel ini ya ke kelompokmu. Oke, tinggal kelompok 2. Ya. Udah ya? Bawa pikir. Bawa 2. Sini. Ayo nak. Udah? Ya. Ya, maju ya. Biar kita presentasi. Ya. Saya.
Oke. Semua kelompok sudah menyelesaikan skemanya. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil skemanya tadi? Bawa kanan, kanan. Ayo. Kelompok satu bisa? Ayo kelompok satu semua yang maju ke depan. Yang kamu aja. Presentasikan yang kamu aja, yang kamunya jangan. Mau satu jadi tiga ya. Assalamualaikum dulu. Baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan ya. Kami akan memprestasikan hasil kelompok kami mengenai air tanah dan air permukaan. Air hujan jatuh ke tanah terbagi menjadi dua. Air hujan yang jatuh ke tanah terbagi menjadi dua. Silakan disimak. Itu air permukaan dan air tanah. Air permukaan terbagi menjadi dua. Itu mengalir di atas permukaan tanah. Dan berenang di atas permukaan. Salah satunya mengalir di atas sungai. Dan salah satu yang berenang di atas permukaan. Satunya adalah danau. Air tanah. Air yang menyerap melalui pori dan cara gelap di tanah. Salah satunya air. Salah satunya air sumur, oke. Bagaimana kalau lain ada yang mau memberikan tanggapan? Apakah benar air hujan yang jatuh ke tanah akan jadi satunya air tanah, satunya air permukaan? Tepat nggak ya? Tepat? Benar. Sama dengan jawabanmu? Sama. Oke, kalau begitu kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok satu yang sudah mempresentasikan jawabannya. Terima kasih hadiah. Terima kasih ya sudah mempresentasikan jawabannya. Oke, selamat duduk. Ada lagi yang mau? Mau berapa? Mau ketiga? Oke, silakan. Mau ketiga. Yang lain? Kelas. Tepuk diam. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Nama saya menjelaskan tentang air tanah dan air permukaan. Ibunya mau yang ini kan? Nah, silakan dijelaskan. Atau di copot aja, Bapak. Dibawa ke depan sini. Biar temennya ya. Oke, silakan. Air hujan jatuh ke tanah. Air permukaan akan mengalir di atas permukaan tanah.
aliran air sungai. Kemudian Dan ada juga air permukaan yang mengendap di atas tanah. Mengendap di atas tanah. Di atas permukaan tanah seperti air danau. Air tanah akan menyerap melalui kulit tanah dan celah-celah batuan. Contohnya seperti air sumur dan mata air. oke. Bagaimana kalau lain ada tanggapan kah? Oke. Apakah benar bahwa air permukaan dan air tanah itu merupakan lanjutan dari air hujan yang jatuh ke tanah tadi? Sama? Oke. Oke, tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Kita sangat baik sekali. Silakan duduk. Nah, sebagai rewardnya Ibu kasih POP. Top. Oke, selamat duduk. Oke, anak-anak. Jadi jawaban dari masing-masing kelompok sudah sangat tepat sekali bahwa air tanah yang jatuh ke tanah ini akan menjadi air permukaan dan air tanah. Kemudian mengalir, ada yang mengalir, ada yang mengendap. Kemudian contoh yang mengalir apa? Contoh yang mengendap apa? Air danau. Menyerap melalui pori-pori tanah akan disebut air apa? Air tanah. Oke, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Boleh Nila, apa? Air permukaan terdapat di atas permukaan bumi yang berbentuk sungai, danau, mata air dan laut. Oke, tepuk tangan untuk Nila. Terkumpul di atas permukaan bumi, bisa mengalir, bisa mengenang. Tepat sekali. Ada lagi? Boleh, Nika apa? Air tanah adalah Ah. dalam tekanan dan terkandung di bawah lapisan tanah dalam bumi. Oh, benar sekali. Tepuk tangan untuk Nika. Benar sekali ya. Pengertian dari air tanah. Ada lagi yang punya kesimpulan apa lagi sih yang sudah dipelajari? Boleh? Silakan, Ana. Oke, tepat juga. Untuk menjaga cadangan air kita harus menjaga daerah resapan. Tepuk tangan juga untuk Nilo Sarara. Jadi tepat sekali ada 3 kesimpulannya. Air permukaan, air tanah, dan juga kegiatan aktivitas untuk menjaga cadangan air. Oke, sekarang kalian akan melaksanakan evaluasi. Kalau ada evaluasi artinya kalian akan ngapain? Jawab soal. Evaluasinya silakan dikerjakan masing-masing. Nggak perlu tanya temennya, nggak perlu diskusi lagi. Ini sudah dikerjakan, secara individu. Simpan aja. Nah, bahan ajar dan LKPD-nya dikumpul dulu kan? Bahan ajar dan LKPD-nya dikumpul. Kita akan evaluasi, kumpul dulu. Boleh bantu yang belakang? Belakang.
Kemarin dulu. Lebih kasih Oke, silakan dicoba kerjakan evaluasinya. Ya, kerjakan masing-masing sendiri-sendiri, individu, apa lagi bahasanya? Single, kata Pak Hafiz. Ya. Masing-masing jawabnya. Jawablah semampumu sesuai dengan yang telah kita pelajari tadi. Apa? Oh, maksudnya itu dari paragraf 1 apa informasinya? Paragraf 2 apa? Kayak tadi, kami per paragraf. Sama kayak LKPD mencari informasi penting. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham, langsung tanya ke Bu Giani, jangan tanya temannya ya. Jawablah semampumu. Oke, 2 menit lagi dikumpul ya. Ngerjain aja. Ngerjain aja. Oke. Oh ya sudah, ini hampir selesai nih. Sampai sini aja. Sini ya, yang dikerjain sampai sini ya. Sini. Yang di halaman keduanya nggak perlu. Yang benar boleh langsung dikumpul kalau selesai. Ya, nama kelasnya juga boleh ditambahkan. Yang pasti nama harus ditulis. Oke ya, yaudah silakan dikumpul. Jangan lupa buat nama. Ya, buat nama di nama di depan, jangan lupa silakan dikumpul. Oke, itu Bu.
Lembar refleksi ini kalian tempel dengan stiker. Kalau ini kan di sini Ibu kasih contoh satu ya. Ibu guru mengajar kami dengan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau kalian setuju, kalau sangat setuju bahwa memang menyenangkan, kasih stiker lope. Kalau misalnya setuju saja, maka kasih senyum. Kalau kurang setuju, kasih cemberut. Kalau misalnya tidak setuju, kasih menangis. Oke? Bisa paham? Silakan setiap orang boleh menempelkan stikernya ya. Nggak harus satu kelompok satu. Stikernya nanti habis ini maksudnya. Oke. Nah, satu lagi. Kasih ke Ria. Kasih ke kedua. Stikernya. Nah, ini stikernya silakan ditempel. Ya, siko emoji, siko ini. Tinggal dibuka belakangnya ya. Di belakangnya sudah ada ini. Ada lemnya. Cepat, ada 5 pertanyaan. Jawab 1 sampai 5. Jawab. Refleksinya jawab yang 1 sampai 5. Susah ya? Ya. Oh, kalau nggak boleh. Ayo silakan, silakan dipercepat. Yang sudah menjawab 1 sampai 5 boleh kumpul. Silakan dikumpul kalau yang sudah refleksinya. Udah ya? Kumpul ya? C. Wes. Wes ora. Wes ora. Oke, perhatikan situ. Jadi, Ibu sudah mengumpulkan refleksinya. Pas. Yes. Oke, nah tadi kita sudah melakukan refleksi, kemudian hasil pembelajarannya sudah Ibu periksa. Ternyata masih ada yang belum memenuhi standarnya, maka akan ada yang diremedial. Untuk yang diremedial, kita akan melakukan pembelajaran sekali lagi dengan dibantu sama video. Siap ya? Ibu bukan nanti ya, siapa yang harus belajar sekali lagi. Nanti kita melalui video yang akan Ibu share video dari link YouTube. Kemudian yang tidak remedial, silakan Ibu kasih tugas nih. Tugasnya adalah mencari tahu. Jadi kamu nanti di rumah cari tahu, wawancara orang tuanya boleh, buka internet, di buku, di koran, cari tahu sebagai siswa apa yang bisa kamu kerjakan untuk mendukung ketersediaan air. Oke? Oke? Ya, ayo. Oke, didengarkan dulu sebelum kita tutup. Alhamdulillah kita telah sampai di akhir pembelajaran. Silakan
persediaan air dengan budaya. Oke? Ya. Oke. Silakan dibaca dulu untuk pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan Balkis dipimpin doa. Sesudah kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa.